Tuhan, dengan apa yang Tuhan lakukan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita, mari kita mensyukuri itu semua. Karena siapakah kita ini selain kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Mari kita masing-masing pribadi lepas pribadi kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, kami datang di hadapan Tuhan, berterima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang luar biasa yang Kau kerjakan bagi setiap kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh ada di tempat ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tanpa terkecuali ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semuanya Bapa. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang setia dalam beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Jemaat-Mu yang sedang sakit juga mungkin ada di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati hidup mereka. Kami percaya Tuhan Engkau akan terus selalu memulihkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami, kami siapkan rencana hidup kami Tuhan, untuk memulai ibadah pada hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan
boleh bernafas Tuhan. Kami masih meminta oleh keluarga yang butuh semua karena anugerah Tuhan. Gak ada yang dapat kami balas Tuhan selain kami memuji menyembah Engkau Tuhan senantiasa. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Yesus Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji manggamu. Bangga punya Tuhan seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur, kami bersuka cita, sebab Tuhan Yesus sumber sukacita kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami akan terus bersorak-sorai lebih lagi bagi Engkau Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan, kami benar mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kasih give five, katakan kamu luar biasa. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan kita selalu mengasihi. Haleluya.
bagian setiap kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau sungguh-sungguh. Dalam pujian ini Tuhan kami menyatakan kami mendapatkan kemenangan daripada Tuhan. Kami mendapatkan jawaban daripada Tuhan. Kami puji Engkau karena kuasa-Mu yang tidak pernah terbatas dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan jawabanku. Ku dapat jawabanku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dapatkan jawabanku. Ku dapat jawabanku. Ku puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu mengatakan hidupku, hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat, mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Ku puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus, dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Puji Kau, ku puji Kau, Tuhan yang tak terbatas. Kuasa-Mu nyatakan di hidupku. Dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Dalam Yesus, dalam Yesus pasti ada mujizat. Anugerah-Mu terjadi bagiku. Benar Tuhan, siapkan hati kami mendengar firman-Mu saat ini. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan amin. Kita angkat Tuhan kita kembali. Yesus, kita kembali Bapak Ibu Saudara. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Sangat sukacita dapat kembali kita berjumpa di minggu yang kedua di bulan November ini. Orang bilang November rain, November hujan. Dan beberapa hari ini kita mengalami musim cukup dingin ya, sampai 11 derajat, bahkan 14. Keluar lagi itu baju panas, itu baju dingin lagi. Ya puji Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan tentunya kita ada pada hari yang indah ini. Sekaligus mengingatkan kepada Bapak Ibu, 2021 itu bagi kita adalah tahun yang luar biasa atau extraordinary faith, tahun di mana iman kita di-challenge, ditantang untuk tetap berkata bahwa Tuhan sekalipun keadaanku demikian, tapi Tuhanku tetap luar biasa. Dan saat kita berkata Tuhan kita luar biasa, maka saat itulah kita percaya bahwa perkara-perkara besar itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kalau kita hidup hari ini, saya harus katakan bukan karena kuat dan gagah kita. Kita hidup hari ini bukan karena kita pintar jaga kesehatan, tapi kita hidup hari ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Terlalu banyak peristiwa yang mengajarkan kepada kita kalau orang hidup tanpa Tuhan,
sebenarnya hidupnya sangat sia-sia. Demikian juga Bapak Ibu, hal ini yang tidak disadari oleh seorang raja dalam kitab Daniel. Namanya adalah Raja Belsasar. Karena apa? Dia tidak memandang Tuhan itu Tuhan yang layak disembah. Dia mempermain-mainkan tentang Tuhan yang hidup itu. Sehingga suatu ketika dia menghadapi suatu keadaan yang sangat-sangat aneh. Keadaan apakah itu? Tiba-tiba pada sebuah tembok ada tangan yang tidak ada tubuhnya, ada tangan yang tidak ada kepalanya, ada tangan yang tidak dipunyai tangan manusia, tetapi tangan itu bergerak dan menuliskan sebuah huruf sebuah kalimat, dan kalimat itu membuat dia menjadi pusing dan bahkan dikatakan pucat sampai lututnya jadi lemas. Karena apa? Itu sesuatu yang sangat mengherankan. Dikatakan kepada kita dalam ayat ini, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja. Di depan kaki Dian dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Bisa Ibu Bapak bayangkan, tangan itu tidak ada tubuhnya, tangan itu tidak ada kepalanya, tapi menuliskan sebuah kalimat. Dan kalimat itu sungguh-sungguh menggetarkan hatinya. Oh, perkara itu perkara yang sangat-sangat tidak pernah terjadi. Dan itu di depan mata raja itu sendiri. Akibatnya Bapak Ibu, tulisan itu berbunyi begini: Mene Mene Tekel Uparsin. Mene Mene Tekel Uparsin. Ayat ini bilang begini, raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Bayangkan Bapak Ibu, betapa tidak ada artinya raja ini. Saya tahu dia punya mahkota, saya tahu dia ada kuasa, tapi raja ini pucat karena melihat satu penglihatan yang hebat itu. Kenapa itu bisa terjadi? Mene Mene Tekel Uparsin punya background. Ada apa sebenarnya? Sebenarnya di ayat ini bilang begini. Baca bersama yuk dari ayat 1 semua, 1, 2, 3. Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya. Dan di hadapan 1000 orang itu apa? Ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur apa? Belsasar menitahkan orang membawa perkakas-perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari apa? Perkakas itu. Baca keras. Kemudian dibawalah perkakas-perkakas dari emas dan perak itu yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga besi, kayu dan batu. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Poin saya yang pertama adalah raja ini tidak ada sikap hormat kepada Tuhan. Raja ini melecehkan bait suci perkakas-perkakas itu yang mereka telah ambil dari bangsa Israel, dibawa kepada kerajaannya. Tahu apa yang terjadi? Tidak ada sama sekali rasa hormat. Sebab mereka juga tidak sebenarnya tahu bahwa itu adalah simbol kehadiran Allah. Bait suci itu, tabut Allah itu, bahkan perkakas-perkakas yang dinyatakan kudus itu adalah simbol kehadiran Tuhan. Tapi apa yang dibuat Raja Belsasar ini? Dia tidak hormat dengan itu semua. Malah diambil cawan itu, diambil mangkok itu, diambil gelas itu, dipakaikannya untuk minum-minum, berpesta-pesta. Dan apa yang terjadi? Muncullah akhirnya tangan itu menulis Mene Mene Tekel Uparsin, yang sedang menjelaskan di mana sikap hormat yang tidak ada pada raja mengakibatkan hukuman pada raja itu. Apa yang terjadi? Bukan saja mukanya pucat, bukan saja yang disebut kakinya lututnya berantukan, tapi rupanya karena sikap yang demikian, nasib raja itu tidak kekal.
melainkan dia dibunuh dan diluncurkan. Hendak saya mau katakan satu kalimat yang disampaikan Ayub. Baca sama-sama Ayub 1, 2, 3. Allah itu bijak dan kuat. Siapakah dapat berkeras melawan dia dan tetap selamat? Ayub sadar apa yang terjadi di hidupnya, hendak mau menyadarkan dia, Tuhan itu bijak dan kuat. Siapa yang berani lawan Tuhan? Siapa yang berani lawan Tuhan lalu selamat? Tidak ada seorang pun manusia ciptaan Allah yang berani lawan Tuhan lalu kemudian hidupnya selamat. Dan saya yakin Bapak Ibu, demikian juga Belsasar ini, yang dengan sikap yang demikian Tuhan hendak mau mengajarkan dia, siapapun yang berhadapan dengan Tuhan akan hidupnya menjadi lenyap. Dikatakan pada kita Ayub 2 ayat 7 sampai 8, ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercelah. Lakunya sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Kalau orang hormat Tuhan, orang hormat dengan Tuhan dan kekudusannya, saya mau katakan Tuhan menjadi penolong baginya. Katakan amin. Siapa orang yang tidak melecehkan kekudusan Tuhan, siapa orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya setia kepadanya, saya berani katakan ayat ini sebagai jaminan, Tuhan menjadi perisai baginya. Tuhan akan menolongnya, menuntunnya, membimbingnya, dan tidak akan pernah meninggalkan. Dan terbukti jelas Bapak Ibu, ayat berikutnya terjadi adalah bagaimana Belsasar dilucutkan oleh Tuhan. Kealpaan dari Belsasar adalah dia tidak belajar dari sejarah. Sejarah apa Pak Pendeta? Mudah saja, sejarah ayahnya sendiri. Ayahnya namanya Nebukadnezar, sombong, dibuat Tuhan jadi ternak. Makanannya rumput. Akibat kesombongan daripada Nebukadnezar, Tuhan rendahkan dia, tidak lagi makan roti, tidak lagi makan gandum, tapi makanannya rumput. Baca ayatnya bersama 1, 2, 3. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti burung-burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku. Saya mau katakan begini, tidak ada seorang pun yang dapat melawan Tuhan lalu hidupnya selamat. Bukan saja Raja Nebukadnezar, termasuk raja yang satu ini, namanya Herodes. Ayat ini bilang begini, sama-sama yuk. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing. Bapak Ibu, sekalipun manusia ada otoritas, tapi siapapun tidak bisa mempermainkan nama Tuhan. Sekalipun itu Belsasar yang punya kekuasaan hebat di kerajaannya, Nebukadnezar yang punya pangkat yang tinggi, Herodes yang punya pengaruh luar biasa. Orang kalau melawan Tuhan, tinggal tunggu tanggal mainnya. Tuhan akan buktikan diri bahwa manusia itu tidak ada apa-apa. Amin. Amin. Makanya lagu hari ini bilang, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Sebenarnya menyadari hidup ini, kalau bukan karena anugerah Tuhan, siapakah kita? We are nothing without God. Amin. Sepintar-pintarnya manusia, seberkuasanya manusia, ketika dia berdiri di hadapan Tuhan, saya harus katakan, dia tetap ciptaan. Tuhanlah yang pencipta. Belsasar dilucutkan mati karena mene tekel, artinya bahwa kerajaannya sudah dihitung oleh Tuhan, kerajaannya sudah ditimbang oleh Tuhan, dan kerajaannya pasti akan berakhir. Dan ayat berikutnya di kisah ini terakhir, mati terbunuhlah Belsasar karena
tidak menaruh hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, hendak saya mau katakan pada kita, apapun yang engkau alami, sekalipun engkau tidak mengerti, tetap yakinilah kedaulatan Tuhanlah yang terjadi atas hidup kita. Mungkin engkau sedang kecewa dengan keadaan, kecewa dengan engkau dengan manusia, tapi saya mau katakan, tetap beri sikap hormatmu kepada Tuhan. Karena orang yang memberi sikap hormatnya kepada Tuhan, mereka akan punya Tuhan sebagai penolong dan pelindung di hidup. Amin. Amin. Mau marah dengan Tuhan, sudah malu kita. Mau kesal dengan Tuhan, sudah malu kita. Kita mau kecewa dengan Tuhan, malu kita. Karena apa? Kalau dihitung kebaikan Tuhan, sungguh tidak terhitung. Kalau dikira kebaikan Tuhan, sungguh tidak terkira. Kalau dibilang kebaikan Tuhan, sungguh tidak terbilang. Betapa dalamnya, betapa tingginya, betapa lebarnya, betapa luasnya akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Semalam saudara kita Alfred bersaksi, rumah yang mereka doakan, mereka sebenarnya sudah kiri kanan hulu hilir cari rumah, bahkan kadang berubah karena tiba-tiba uang, kemampuan atau budget yang mereka miliki hanya bisa beli yang namanya unit atau apartemen. Kiri kanan sudah putar kiri kanan, terakhir ketemu rumah, nampaknya suka mereka, harganya pun oke. Tapi bisa Bapak Ibu bayangkan, tiba-tiba rumah itu dinyatakan si penjualnya sudah tidak dijual lagi pada mereka. Tapi semalam mereka bersaksi, mereka bilang, mereka berdoa kepada Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, file yang sudah dikatakan tidak mungkin dijual kepada mereka, bisa tiba-tiba berubah. Rumah itu akhirnya dijual kepada mereka. Dan mereka bukan hanya dapat apartemen, mereka memang rindu rumah. Dan Tuhan berikan pada mereka rumah yang 30 menit dari sini naik tol, yaitu di Kasula. Dan mereka mengundang kita semalam berdoa buat rumah itu. Dan puji Tuhan, saya harus katakan, kalau bukan Tuhan yang kerja, sehingga berani kita berkata semalam, memang sungguh tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Mobil yang saya kendarai itu adalah mobil dari Pak Andi dulunya. Dijual kepada dealer. Uangnya sudah apa? Suratnya sudah sah bahwa mobil itu akan dikembalikan ke dealer. Dan dealer berkata, ya, kami akan terima. Dan kemudian ada sambung kredit dengan mobil yang baru. Sudah ada suratnya, sudah ada plat numbernya. Semua sudah disetujui. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba bisa berubah. Mobil itu tidak balik ke showroom, tapi balik ke Marubra 180 Story Street. Orang bilang begini, bagaimana mungkin kok bisa mobil yang sudah ada suratnya, sah, showroomnya pun ada. Saya pergi juga ke showroom itu, saya pun menjumpai agennya di sana. Tapi bisa berubah surat itu, dan akhirnya mobil itu bukan lagi ke showroom, malah menjadi ke tempat saya. Memang betul, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Termasuk dengan Siska yang dioperasi. Kalau bicara operasi di sini, seperti di Indonesia masih kebayang, ada orang yang kunjungi, ada ini semua, lagi sakit. Tapi yang menariknya ketika di Australia, kita sepertinya sendiri dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan. Apalagi sakit operasi itu, saya tahu tidak mudah. Sama halnya dulu saya katakan, dulu pun saya begitu. Saya pergi ke GP langsung bilang begini, Pak, sekarang pergi ke rumah sakit, masuk ruang ICU, bawa mobil sendiri. Saya bilang, enak banget, saya punya istri bagaimana? Tidak, ini urusan nyawa. Kalau itu pecah, bahaya nyawa Bapak. Tahu Bapak Ibu ke rumah sakit saya dengan siapa? Sendiri, bawa mobil sendiri, parkir sendiri, masuk ruang ICU, langsung naik ke atas. Langsung dibolongi 3 tembakan, 1, 2, 3. Saya bilang begini, Tuhan, kalau bukan karena Tuhan yang menjagai semua, tentunya tidak akan ada bisa kehidupan ada.
Saya percaya Bapak Ibu, sekali lagi, taruhkan sikap hormatmu dengan Tuhan. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Amin. Amin. Jangan pernah main-main dengan Tuhan. Siapa kita mau sombong di hadapan Tuhan? Tidak. Semua karena kebaikan Tuhan. Kalau Daud bersaksi bukan saja dengan Siska, juga bersaksi dengan bagaimana Tuhan memelihara mereka tinggal di sana, di sini. Oh, ada banyak keajaiban Tuhan. Termasuk juga Pak Joni dengan rumahnya, dengan semua pergumulannya. Kalau bukan Tuhan, tidak ada semua. Sungguh kita harus tetap mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Amin. Nebukadnezar harus sadar bahwa sekalipun dia bisa jadi seorang raja, karena ada mungkin kroni-kroninya, tetapi nyawanya ada di tangan Tuhan. Dan ketika dia sikapnya melawan Tuhan, Tuhan lenyapkan dia, diturunkan dari jabatannya, dan akhirnya mati binasa. Lalu kemudian muncul pertanyaan, dari manakah arti nama ini? Kenapa kok bisa tahu arti mene tekel upharsin? Siapa yang menjelaskan arti ini? Kok betapa mudahnya diartikan bahwa tim sudah diukur Tuhan, bahwa sudah ditimbang Tuhan, bahwa pasti diputuskan, selesai berakhir. Tentunya Bapak Ibu, dengan pusingnya raja, pucatnya raja, dia membuat sayembara untuk mencari siapa orang yang bisa menafsirkan arti itu. Dan ternyata dari semua ahli sihirnya, tidak ada seorang pun yang berani menafsir. Hanya ada satu kata permaisurinya, dan satu itu adalah orang asing, orang buangan, bukan rakyat kita. Biasa, orang asing di sini. Tetapi dia pernah menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Siapa orang itu? Tahukah Bapak Ibu nama orang itu? Namanya adalah Daniel. Daniel lah yang menafsirkan tulisan di dinding itu. Dan ketika ditanya, betul engkau bisa menafsirkannya? Daniel tidak sombong. Dia bilang, bukan saya yang menafsirkannya, tapi Tuhan yang bijaksana yang hidup. Dia yang menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Dia pula yang akan menafsirkan tulisan yang di dinding itu. Tahukah Bapak Ibu, ketika dia menafsirkan tulisan itu, saya yakin pasti ada kegentaran. Betul nggak? Betul sekali. Karena apa? Dia sedang menafsirkan rajanya mati. Dia sedang menafsirkan rajanya tidak lagi akan jadi raja. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, tapi hebatnya Daniel, dia tidak takut. Ini yang saya mau katakan. Daniel punya sikap keberanian menyatakan kebenaran. Saya tahu dia adalah orang asing, orang buangan, minoritas, bahkan rakyat biasa. Rakyat nafsirkan raja, raja, lo akan mati, lo gak bakal jadi raja. Kalau gak ditembak, itu udah mujizat. Betul Bapak Ibu? Seorang minoritas menafsirkan raja, lo kagak lama lagi udah jadi raja. Oh, kalau enggak itu ditanam hidup-hidup, itu bukan lagi raja itu. Pasti raja, seorang raja pasti akan bilang ini, buang ini orang. Kalau bisa masukkan ke kandang macan, biar jadi mati ini orang. Orang buangan lagi, lo nggak ngacak, nasib hidup lo di tangan gua, lo nafsir macam-macam lagi, lo bilang kerajaan gua nggak berakhir. Oh ini orang pasti kagak selamat lagi. Orang asing lagi di negara orang, dia bilang raja nggak bakal jadi raja kekal, bakal dilucutin lo, jangan sombong. Orang asing. Tapi tahu Bapak Ibu, Daniel punya keberanian yang dari Tuhan. Dia tidak kompromi. Ketika dia berkata kebenaran, dia katakan ya di atas ya, dan tidak di atas tidak. Dan itu membuat Daniel dikenal punya roh yang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu, Roh Kudus itu roh kebenaran. Katakan amin. Katakan amin. Dan di mana ada keberanian,
Di situ ada kebenaran. Karena berani, karena benar. Takut, karena salah. Saya tahu nggak mudah memberikan arti ini di hadapan raja. Tapi yang menariknya, Daniel, apakah mati? Tidak. Apakah dibunuh? Tidak. Apakah dilenyapkan? Tidak. Justru ayat berikutnya bilang, lalu atas tita Belsasar, apa? Baca bersama. Dikenakanlah kepada Daniel apa? Pakaian dari kain ungu. Dan apa? Pada lehernya dikalungkan apa? Rantai emas. Dan apa? Dimaklumkanlah tentang dia. Baca keras. Bahwa dia akan mempunyai kekuasaan sebagai, apa hikmat yang kita bisa belajar? Jangan takut kalau memang kita benar. Amin. Jangan takut kalau memang Tuhan suruh kita untuk menyatakan kebenaran. Jangan kita pikir nanti saya akan dibuang, direndahkan. Enggak. Buktinya Daniel justru dapat dimahkotai oleh Tuhan. Amin. Amin. Banyak orang kompromi oleh karena apa? Takut nanti gua ngomong gini, tahu-tahu akhirnya dibuang, dideportasi, diduit ini, gua bikin ini, dan akhirnya saya nggak dapat apa-apa. Tidak selamanya, Bapak. Kalau engkau berpihak pada kebenaran Tuhan, Tuhan bukan turunkan, tapi Tuhan akan naikkan. Amin. Karena kalau siapapun Tuhan naikkan, tiada seorang manusia pun yang bisa turunkan. Dan sebaliknya, kalau sudah Tuhan turunkan, tidak ada seorang pun manusia yang akan bisa menaikkan. Tidak, saya mau katakan begini, di mana ada kebenaran Tuhan, nyatakan kebenaran itu. Jangan pernah takut dengan manusia. Buktinya saya mau katakan begini, ini satu pertanyaan berat di dalam Bible sekali. Kok bisa-bisanya Belsasar kasih hadiah padahal nyawanya sudah dibilang mati? Masuk akal nggak Bapak Ibu? Raja diomongkan, raja, pasti lo nggak akan jadi raja lagi. Ini bukan marah, tapi malah kasih hadiah. Mungkin kita bilang begini, rajanya lagi mabuk kali, bisa saja. Atau mungkin kita bilang begini, rajanya lagi malu kali, kalau tiba-tiba dia dia makan jilat kudanya jilat muntahannya sendiri. Namanya raja berkuasa. Tetapi yang saya mau katakan, pasti ada cara kerjanya Tuhan untuk mau jelaskan buat setiap kita yang ada di abad 21. Ketika engkau mengerjakan kebenaran Tuhan, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang akan membela setiap umatnya. Sekalipun mungkin engkau merasa, aku orang asing, aku buangan, aku minoritas, aku rakyat biasa, gak mungkin. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan sudah meninggikan, tidak ada seorang manusia pun yang bisa menurunkan. Dan beri tepuk tangan dulu yang baik buat Tuhan kita yang luar biasa. Risiko yang dihadapi Yohanes Pembaptis pun berat. Kepalanya harus ditaruh di tanah, di klek. Karena dia menegur Herodes, karena dia mengambil istri dari Filipus, saudara Herodes sendiri. Dia dipenjara, dibelenggu, ditangkap. Terakhir, melalui sebuah konspirasi, kepalanya dipenggal. Ada resiko memang. Demikian juga dengan Yesus Tuhan kita. Dia Tuhan, direndahkan, jadi manusia, mati di atas kayu salib. Bukankah orang yang disalib orang yang terkutuk dijadikan kutuk? Jadi kebenaran Tuhan. Bukan saja itu, sampai satu jeritan yang sangat menyentuh. Eloi, Eloi lama sabachthani. Ya Tuhan, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seolah-olah sedang ada dalam kesendirian. Tidak ada yang lagi menemaninya. Muncul pertanyaan para pengkhotbah.
Mana orang-orang yang 5 roti 2 ekor ikan dijadikan 5 roti 2 ekor ikan makan 5.000 orang itu? Mana mereka yang disembuhkan mata yang buta itu? Mana yang mereka disembuhkan lumpuh itu? Mana mereka itu yang kusta dipulihkan oleh Tuhan? Tuhan hanya sendiri di atas salib itu. Apakah dia disalib karena kesalahannya? Tidak. Apakah dia disalib karena dia seorang pencuri dan penjahat? Pun tidak. Apakah dia disalib karena pelanggarannya? Tidak. Tapi dia disalibkan karena kebenaran Tuhan. Bahwa harus ada pribadi yang mau mati bagi manusia, supaya manusia itu tidak binasa, melainkan hidup kekal selama-lamanya. Kau tidak perlu mati bagi dosamu. Kau tidak perlu mati bagi kesalahanmu. Cukup Yesus mati. Itu sudah cukup bagi setiap keampunan dosa manusia. Asal saja kau mau percaya kepada Dia. Rela direndah, Dia rela dihina, digantung di atas salib, hanya karena kebenaran Tuhan. Saya mau katakan, mundurkah Dia? Tidak. Sampai orang berkata, orang lain kau selamatkan, kenapa kau tidak selamatkan diri? Mundurkah Dia dari jalan salib itu sekalipun dicabeti, dicabut? Tidak. Tetap Dia maju, menggenapi rencana Tuhan sampai dikuburkan. Tetapi hendak saya mau katakan, kitab Filipi mencatat dengan dia bilang begini, dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berhentikah di ayat ini? Tentu tidak. Upah kebenaran itu ada. Ayat ini bilang begini, itulah sebabnya apa? Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama di atas segala nama. Kalau engkau sebut nama orang hebat di dunia ini, saya mau harus katakan, yang punya nama di atas segala nama hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Kamu sebut nama orang hebat di dunia ini, mungkin engkau berkata dia negara superpower, dia negaranya kaya raya. Tapi saya mau katakan, tidak ada di dunia ini, bahkan dunia sebelum ada dan setelah ada, yang punya nama di atas segala nama selain nama Tuhan Yesus. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemudian Allah Bapa. Manusia sangat takut dengan setan. Kenapa saya katakan? Karena manusia itu tidak ada Tuhan. Sehingga ketemu setan, ketemu Lucifer, takut setengah mati. Jangankan ketemu Lucifer, baru ketemu Gandharwa atau hantu ngesot, oh takutnya bukan main. Apalagi si manis jembatan Ancol. Oh, siapa itu yang hantunya itu yang kepalanya botak? Oji. Itu betul-betul memang kayak hantu betul-betul. Apalagi dikasih apa tuh? Dikasih apa? Yang mata itu yang menghitamkan itu. Sedo ya. Maklumlah kita tidak memakaikannya, sehingga kita tidak. Jadi dibuat kita begini. Jadi kalau dia muncul di siaran TV, selalu kebayang si manis jembatan Ancol. Sampai tahu itu siapa namanya itu, Anwar, artis itu Indonesia itu. Sekalipun peristiwa film itu sudah lama, tapi setiap ketemu Oji dengan punya fashion begitu, sampai maaf kata, sampai terkencing-kencing dia takutnya bukan main. Manusia ketemu hantu, manusia takut. Tapi apa Bapak Ibu, di banyak peristiwa pengalaman, saya berkata dalam nama Yesus, oh saya Lucifer, dalam nama Yesus keluar. Langsung dia merendahkan diri. Keluar! Keluarlah Lucifer itu. Karena saya menyebut nama di atas segala nama. Setan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Olehnya jangan percaya tahayul nenek moyang. Kalau mau pergi kencing, maaf anak babi mau kencing.
Permisi nenek. Anak babi mau lewat. Langsung yang tidur bangun. Kasihan lo babi. Jangan pakai nama yang lain. Untuk engkau bisa kuat dan bertahan, pakailah nama di atas segala apa? Nah, mungkin engkau sedang driving udah gak bisa bikin apa-apa. Panggillah nama yang nama Yesus, tolong aku. Terlalu banyak peristiwa. Bisa tiba-tiba mobil itu berhenti. Bisa tiba-tiba nyawa kita terselamat. Karena nama itu nama yang berkuasa. Haleluya. Mungkin engkau sedang ada yang disebut dengan ketakutan. Mau telepon pendeta, panggil dokter, udah gak mampu lagi. Mungkin engkau sedang nolong orang, jaga orang. Nasihatku hari ini adalah pakailah nama itu. Berkatalah, di dalam nama Yesus saya percaya kehidupan pun akan datang, mujizat pun akan terjadi, pertolongan Tuhan akan nyatakan. Karena nama itu adalah nama di atas segala. Haleluya. Ditepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Dan saya percaya anugerahnya hebat bagi setiap hidup kita. Penutupnya bahwa extraordinary faith sedang mengajarkan kepada kita bahwa kita hanya bisa menghadapi tahun ini karena nama Yesus, nama yang luar biasa. Amin. 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 Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu mengajarkan kepada kami dua sikap yang harus ada di hidup kami. Yang pertama harus ada sikap hormat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu selalu ajarkan hormat pada orang tua penting, tapi hormat kepada Tuhan jauh lebih penting. Kami tidak mau mempermainkan Tuhan. Ampuni jemaat-Mu, ampuni hamba-Mu, ampuni kami semua. Jika ada Kau jumpai pada hati hidup kami sikap yang tidak benar, yang tidak hormat Tuhan, karena kami tahu Engkau kudus, Engkau suci, Engkau mulia. Biarlah rasa hormat itu selalu ada di hidup kami. Manusia, kepadanya kami takut, mungkin dia bisa penjarakan kami. Tapi manusia yang tidak hormat takut akan Tuhan, bisa Tuhan kirimkan sampai ke alam kubur. Kami belajar dari kisah Belsasar, seorang raja yang tidak hormat dengan tamu Tuhan. Akhirnya tragis kesimpulan. Hari ini siapapun kami, punya pangkatkah atau tidak, punya hartakah atau tidak, punya kuasa koneksi kah atau tidak, tetap kami mau katakan, kami mau tetap hormat akan kekudusan Tuhan yang berkata. Thank you Jesus. Kami belajar dari Daniel, seorang yang berani. Taruhkan itu di hidup kami, karena kebenaran tidak bisa diperjualbelikan. Kebenaran adalah kebenaran. Bagi umat-Mu, sekalipun mungkin tidak seberapa kami yang hadir hari ini, ada teman-teman yang sedang sakit, pemulihan, kami minta tetap tangan mujizat Tuhan atas mereka. Tuhan memberkati Siska dalam nama Yesus, dalam recovery,
Tuhan menolong, memulihkan. Sehingga kami percaya tangan Tuhan, tangan yang besar. Ibu Melinda kami doakan, Tuhan Engkau melindungi, menjaga, sehingga di masa-masa dia sedang menghadapi perawatan atau pemulihan, tetap mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya di situ ada mujizat, di situ ada kekuatan. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Berkat-Mu atas hidup kami dan ibadah sepatu. Dalam Yesus Tuhan kami bersama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan, ada bersama kita Pak Joni. Silakan Pak Joni untuk doa untuk persembahan kita. Shalom semuanya. Yang diberkati Tuhan pagi ini, selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya juga mau ingat teman-teman yang jauh dari Tuhan. Kita doakan Tuhan akan kembali ke Tuhan. Saya tahu dalam masalah COVID ini banyak teman-teman yang sudah jauh dari Tuhan. Saya akan doakan selalu dan kita juga hidupnya. Mudah-mudahan mereka kembali pada Tuhan. Dan tanpa Tuhan, hidup mereka selalu akan sulit. Ada masalah apa yang mereka hadapi. Dan juga pada kesempatan ini, saya juga mengerahkan sistem dan berikan gimana kan cepat pulihkan mereka supaya mereka bisa kembali ke tempat kita. Ini masa diberikan yang terbaik. Mari kita berdoa. Biar Tuhan menyembuhkan kita. Dan kita itu luar biasa. Walaupun kita dalam keadaan apa saja, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Karena itu janji Tuhan dalam hidup kita. Segala sesuatu memang ada waktunya. Karena waktu Tuhan adalah waktu yang kita bagian. Ya, dan persembahan yang kita berikan pada Tuhan adalah Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan akan selalu diberikan dan dilihatkan. Dalam nama Tuhan Yesus dan Tuhan kita Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita. Kita beri yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya. Baik, puji Tuhan. Haleluya. Tuhan berkati setiap persembahan kita. Yesus dimuliakan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur. Sekalipun mungkin ada banyak gereja yang masih berwanti-wanti untuk mau mengadakan ibadah, tapi langkah kami satu hal, kerinduan kami. Kami ingin mengalami Tuhan dalam ibadah onsite seperti ini. Beri kami hikmat untuk tetap protokol kesehatan kami jagakan. Tapi tetap hati kami bergelora, sungguh-sungguh di ibadah seperti ini. Kami mau rindu mengalami Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih hari ini Tuhan berkati anak sekolah minggu kami. Tuhan berkati masa depan mereka dan study mereka. Tuhan juga berkati pulangnya kami dari tempat ini. Berkat Tuhan atas restoran ini dan semua staf yang ada. Terima kasih Tuhan. Doa kami untuk Indonesia, Australia. Tuhan berkati dalam pemulihan dari COVID-19 ini. Sembah pujian kami bagi terpuji nama-Mu. Kami terima berkat datang daripada Tuhan. Bapak Ibu, angkat wajahmu kepada Tuhan, kedangkan tangan. Bawalah pulang segala berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus, pengurapan penyertaan Allah Roh Kudus yang
keluar masuk hidupmu. Mulai hari ini bersekal sampai Maranatha. Nyanyi lagu kemenangan iman kita. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakkan percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan Puji Tuhan, kita salam satu dengan yang lain. Ucapkan happy Sunday and may God bless you. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus